Halo teman-teman, pagi ini kami lagi camping di hutan pinus dan sekalian nyoba ini tenda fire maple. Mungkin teman-teman yang udah biasa dengar fire maple itu kan untuk alat masak, kompor dan ya semacam itulah. Ini begitu kemarin beberapa bulan yang lalu kami lihat di feednya Instagram Fire Maple dan Nature Hike, Hike and Run ya, itu ada ngeluarin tenda. Terus pas ngeliat, cakep banget, tertarik karena di feednya itu ini ya, pintunya dibuat seperti ini. Nah, tenda ini kapasitas 2 orang, namanya Tropic Stand 2P, 2 person. Dan ini kalau dari segi ukuran ya luas lah gitu. Maksudnya dari lebar itu 140 cm dan panjangnya 225 cm. Ya itu udah lebih dari cukup lah dari tinggi orang-orang di Indonesia khususnya ya. Ya mungkin orang di luar juga jarang ya yang lebih dari 2 meter kali. Jadi ini 2 meter 25 cm, kemudian lebar 140 cm dan tingginya 110 cm. Tenda ini punya 2 pintu. Nah, ini yang kalau saya milih tenda selalu yang memiliki pintu atau akses keluar itu 2, karena ya kalau misalkan kita sama-sama pengen keluar nggak rebutan gitu. Kan ini 2 orang. Kalau dua-duanya pengen keluar buru-buru, wah, kalau satu ya rebutan. Nah, teman-teman, untuk bahannya sendiri, untuk rainfly atau outernya itu di 20D nylon ripstop, dan jadi ya harusnya tahan sobek, tahan angin dan ringan juga. Kemudian untuk innernya ini bisa teman-teman lihat, ini adalah B3 mesh hampir keseluruhan kecuali bagian betap atau bawahnya itu 20D ripstop nylon juga. Dan untuk footprintnya itu di polyester 210T. Nah, tapi untuk footprintnya ini tidak termasuk dalam paket pembelian. Jadi kita harus beli terpisah. Harga footprintnya di bawah 200.000 sih. Nah, untuk harga dari tenda ini 2.500.000 lebih, kayaknya 2.559.000 atau berapa saya lupa, karena ini lumayan lama PO-nya dari Hike and Run. Dan ya karena kita mikir kok daripada lama terus nanti nunggu lagi perlu footprintnya, karena khawatirnya kalau kita beli footprint di tempat lain nggak pas dan nggak cocok dengan tenda ini. Nah, footprintnya ini dijual terpisah, tapi kami langsung pesan juga pada saat PO, jadi pembelian pada saat itu di 2.700.000-an. Nah, ini footprintnya juga bentuknya beda sendiri, lain lah dari tenda atau footprint yang lain yang biasanya persegi panjang. Kalau ini footprintnya ada ke bagian depannya. Jadi ketika pintu ini kita nggak bentuk seperti ini, langsung ditutup semuanya, ya ini bisa buat naruh barang-barang aman. Maksudnya seperti tas, atau mungkin teman-teman mau masak di sini ya masih dialasi dengan footprint, nggak langsung ke tanah atau ke rumput. Di sini juga ada 2 ventilasi. Ini secara bentuk, kalau untuk Fire Maple Tropic Stand ini tuh mirip dengan Nature Hike Mangar atau Mongar ya. Itu juga ada yang untuk 2 orang Nature Hike itu. Cuma bedanya kalau untuk Nature Hike jendelanya di samping sini, di bawah, dan kalau ini di atas, dan dia ada 2. Dan di sini tuh bagusnya kalau misalkan di tempat atau di tenda yang lain kan ventilasi itu bisa terbuka seperti ini, sama ya dengan velcro gitu, tapi ini tuh kayak ada batang, jadi lebih steady gitu. Kalau yang lain kan kayak ada bahan keras aja, yang ya mungkin nggak tahu sih, belum kejadian juga. Kalau di tenda kami ya syukurnya masih aman, itu masih pakai bahan yang keras. Terus untuk nahan ini, kalau ini langsung kayak ada semacam pipa atau apa ya, bahan keras gini, jadi lebih steady lah untuk menopang ventilasi di bagian atas.
Dan di sini juga ada mesh. Jadi sirkulasi udara itu ke dalam cukup, bukan cukup lagi, enak lah. Perputaran udaranya di dalam dan keluar. Dan di sini teman-teman bisa lihat, di sini banyak sekali tali untuk guy line ya. Kalau misalkan teman-teman lagi mendaki di gunung. Di sini juga ada di bagian bawah. Jadi di masing-masing samping kiri dan kanan ada 2 guy line ini dan 1 di bawah. Ini yang pastinya kemungkinan untuk terjadinya kondensasi itu kecil. Ya karena outer dan inner itu benar-benar terpisah atau nggak saling nempel begitu di dalam. Ini nih jarak antara inner dan outer atau rainfly. Ya lumayan agak jauh juga kan kelihatan. Nah, kita lihat ke bagian belakang. Pintu ini mau depan atau belakang kan sama aja ya, bentuknya sama. Terus keduanya juga bisa dibuat seperti yang tadi, karena untuk membuat pintu yang tadi itu, ini kan kita buka ya sedikit dulu. Untuk membuat pintu yang tadi ini, ujung trekking pole kita itu dicantolin ke sini nih, baru kita berdiriin. Dan di kedua pintu ini ada dua-duanya nih metal kayak gini, loop metal, ring metal atau apalah, ini cantolan dari besi ini di kedua pintu. Jadi untuk keduanya bisa dibuat seperti tadi itu. Untuk pintu bagian depan dan belakang bisa teman-teman kaitkan antara loop dan kaitannya ini dibuka sebagian untuk menjaga angin tetap atau udara tetap masuk, tapi kondisi pintu tertutup. Jadi privasi teman-teman masih tetap terjaga. Nah, untuk membuka tenda ini dari samping, dan di sini ada 2 velcro yang bisa menahan untuk angin kalau datang dari bagian sisi sana ya nggak masuk, dan ini nggak geber-geber gitu, namanya nggak bubuk-bubuk gitu. Jadi ini ketahan sama velcro ini. Kita lipat. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan teman-teman ngerasa ini masih kurang cukup untuk pengen akses ke luar masuknya cukup lebar, terutama ketika kita memasukkan dan mengeluarkan barang, ini bisa dibuka secara keseluruhan. Bagian pintu dalam ini modelnya kayak air, tetesan air gitu tuh. Jadi kita bisa buka keseluruhan kalau misalkan pengen ya tadi masuk ngeluarin barang dengan gampang, atau juga bisa dibuka dengan setengah seperti biasa lah, tenda-tenda umumnya. Di ini ada di sini pengikatnya, kaitannya tuh tinggal dikaitkan. Kalau misalkan mau dibuka ke semuanya, nanti bisa disimpan di rak bagian atas. Ayo kita masuk ke dalam. Nah ini kalau tadi kan dikaitin, kita coba ini dibuka semua. Terus kalau males kan kalau dikaitin ke samping itu kan kita segulung-gulung. Ini mah gini-gini aja lah. Masukin ke sini. Ayo. Nah, ini dalamnya kalau buat saya ini luas banget kalau untuk 2 orang ya. Karena ya panjangnya kan panjangnya tadi 225 cm. Ini kalau kita pakai sleeping foam atau teman-teman punya sleeping pad. Oh, masih ada sisa tuh sampai ujung ya. Masih ada sisa ruang untuk naruh barang-barang teman-teman. Oke, dan ini bisa buat satu lagi sleeping pad atau sleeping foam. Dan kalau menurut saya sih jelas lebih dari masih ada ruang tersisanya juga gitu di sampingnya. Jadi nggak dempet banget lah ketika kita tidur sama teman kita. Nah, terus teman-teman bisa lihat kalau di keempat sisinya itu ada saku atau pocket gini, di ujungnya ada 4. Dan kelebihannya lagi, si pocket ini tuh terbatas langsung di area bathtubnya. Jadi
ya nggak dingin lah, nggak kena dingin gitu ketika kita naruh barang-barang di sini, terutama barang elektronik dan yang lainnya. Ini ketahan sama outer dari luar. Ini nggak kena nih. Tuh ada 4 di 4 sisinya, dan ini ada labelnya juga Fire Maple. Kemudian selain itu terdapat juga kantung, 2 kantung di atas tuh, 2 kantung. Sama tadi ini bagian atasnya juga bisa buat naruh tadi pintu tenda, atau ini saya lagi nyimpen jaket di sini nih. Nah terus di sini ada cantelan buat lampu tenda lagi. Kalau teman-teman nggak terlalu mau pakai jaring mesh yang di atas untuk penyimpanan, jadi mesh ini kan bisa dipakai buat naruh handphone, naruh apa. Ini bahkan center yang bentuknya bukan digantung juga jadi bisa ditaruh nih di sini. Nah kalau nggak mau dipakai, ini bisa dilepas seperti ini. Nah terus kalau teman-teman cukup kreatif, kalau misalkan kan kalau habis teman-teman daki gunung kan keringetan ya. Ini kita bisa pasang tali dari sini ke sini, ya jemur baju. Kalau saya sih kepikirannya gitu, bikin tali dari sini. Ini dilepas dulu, kering-keringin, bukan jemur sih, ngering-ngeringin baju lah. Dan kalau ini tenda untuk 3 musim klaimnya. Tapi ya kalau buat di gunung di Indonesia ya mungkin oke-oke aja sih, asal sleeping system kita cukup baik ya, sangat baik ya, lumayan bisa membantu. Karena ini kan full mesh gini ya, bagian bawahnya doang nih yang ketutup sama nylon, yang lainnya jaring. Kalau tadi malam aja, karena kita bukan persiapan untuk mendaki gunung ya, jadi untuk tidur kita nggak ngira akan sedingin itu gitu. Di sini sebenarnya cuacanya ya normal aja sih, kayak di ruangan kamar teman-teman mungkin yang pakai AC 16 derajat, tapi lumayan juga ya, cukup dingin. Saya pakai sweater ini masih berasa sih, padahal angin nggak terlalu banyak masuk, tapi memang di daerah sini lagi dingin banget. Terus hujan juga, subuhnya agak berasa lah kalau buat kami tadi malam. Jadi kalau buat teman-teman yang memang tertarik buat memiliki tenda ini, ya harus dibarengin dengan sleeping system yang cukup baik ya, yang mumpuni gitu. Jadi di dalam paket pembelian ini footprint terpisah. Dalam paket pembelian ada ini spek atau kantungnya untuk tendanya. Kemudian 1 kantung lagi ini untuk frame aluminium alloy 721. Ada inner dan outer. Nah sayangnya tali untuk mengikat tendanya itu, inner outernya itu cuman tali kayak gini doang. Sementara untuk yang tenda lain lah, yang dari ya kami membandingkan sama yang kami punya kan, Big Pangrango itu kan tali kompresi ya. Ini tali kayak gini doang yang ya untuk harga 2.500.000-an cukup mengecewakan lah kalau ininya. Kemudian ini inner, ini outer atau rainfly disebutnya kalau mereka bilang. Kemudian kita juga akan mendapatkan pasak dari Fire Maple ini, bentuknya Y-Stex atau Y ya. Ini aluminium juga dan bagus, tapi di sini nggak ada keterangan tulisan apapun lah, mau itu Fire Maple atau apa, nggak ada. Dan di sini sudah dilengkapi dengan tali yang ini reflektif ya, jadi kalau kena cahaya memantulkan cahaya. Nah kita akan dikasih 14 pasak aluminium. Kemudian juga di dalam tempat pasak ini dikasih guy line atau guy rope. Ini ada 4 buah dengan stopper segitiga kayak gini, dan dikasih karabiner metal 4 buah. Terus ketika kita membeli juga dikasih repair kit
ini, mulai dari mesh, inner, dan untuk outer. Bahannya ada 3 bahan untuk repair plus silikon seam sealer. Nah ini plus kuasnya juga ini kita dikasih, dan kami dikasih bonus untuk pembersih tenda. Terus di sini juga ada keterangannya, diagram untuk installnya atau installment diagram, dan pemasangan lah, cara pemasangan. Ini juga untuk bahan untuk tempat tenda, frame dan pasas juga 20D nylon riptop. Untuk pemasangan tenda Fire Maple Tropics 2 orang ini cukup mudah, dan saya yakin bisa dilakukan oleh 1 orang juga. Pertama, footprintnya dulu. Footprintnya dulu kita bentangkan. Nah ini di sini ada tulisan face up, berarti ini di bagian atas. Nah ini kan freestanding untuk tendanya ya, jadi ya nggak perlu dipasak dulu juga nggak apa-apa. Mana tahu teman-teman lagi pasang tenda tiba-tiba nemu lokasi lain atau lahan lain yang lebih enak mungkin view-nya atau gimana, bisa teman-teman pindahkan. Dan ini kita dapat frame aluminium alloy 7001, dan ini udah sistem terhubung atau joining, jadi tidak sulit. Jadi oke, tanpa saya pasak dulu ya, karena buat nunjukin kalau ini memang bisa berdiri sendiri. Nah ini di sini ada lubang metal, ring metal gini. Kita masukkan ujung frame ke masing-masing lubang tersebut. Oke. Oke. Nah teman-teman membutuhkan yang apa dulu nih? Kalau buat shelter emergency langsung aja pasang rainfly atau outernya ke bagian atasnya ini, ke bagian framenya. Tapi kalau misalkan memang langsung buat tenda dan buat langsung istirahat, kita pasang innernya. Nah semisal ini tenda ini tanpa inner bisa berdiri, footprint kita pasang, terus pasang juga framenya, terus outernya atau rainfly-nya kita pasang. Ini semisal teman-teman lagi dalam kondisi darurat, hujan deras di jalur, ini bisa jadi shelter emergency. Tuh enak, udah deh teman-teman bisa masuk. Kalau kayak gini sih nggak, kan bukan buat tidur, bisa masuk tuh sampai 5-6 orang juga duduk-duduk bikin apalah gitu, makan atau apa ya. Bagian innernya pintu di bagian depan belakang, nah, sama dengan tadi yang footprint untuk inner dan outer juga begitu. Frame dikaitkan ke dalam metal ring ini atau lubang ini. Tuh, tinggal diangkat. Terus pasang bakalnya ke tiang frame. Pasang bakalnya ke tiang frame. Pasang di sini. Kemudian bagian frame yang melintang ini kita kaitkan ke metal ring. Di sini ada 1 tali dengan metal ring kecil. Masukkan ujung framenya ke dalam sini. Udah deh. Untuk bagian outernya teman-teman, pintunya sih sama aja, mau yang depan belakang mana aja bisa dibentuk menjadi pintu yang ditahan sama trekking pole teman-teman. Yang pasti
ketika pemasangan pastikan untuk yang tulisan Fire Maple ini ada di bagian samping. Ini ada tali di bagian frame, kita ikat dulu ya biar nggak lari-lari. Dari sini tadi yang frame ini kita pastikan tersangkut di meta ring lagi ya. Di dalam bagian dalam outer ini ada metal ring, kita sangkutin ke situ. Dah, ini masukkan, tinggal angkat framenya, masukin, dan ini bisa di adjust sesuai dengan pengennya. Kalau teman-teman mau di mana nih, agak kebuka sedikit atau masuk semua. Pintu kalau udah kita tutup terus teman-teman mau ngunci juga bisa nih dari metal ringnya ini, tempelin deh ke frame. Semua numpuk di frame jadinya. Oke, ini udah terpasang. Kalau misalkan teman-teman udah oke dan udah yakin oh bakal di situ ngecampnya, bikin membangun tendanya, ya udah tinggal dipasak, atau bisa juga dibalik. Kalau teman-teman udah merasa yakin dari awal, udah tinggal dipasak di bagian footprintnya dulu, atau kalau teman-teman tidak memiliki footprint ya bisa di bagian tali di bagian inner. Ini ada talinya di sini, ini untuk memasak inner atau footprint teman-teman. Di kesemuanya juga ada sih, di outer juga ada. Kalau misalkan maunya dipasaknya di bagian outer juga bisa. Dan ini bahannya sudah full seam seal, jadi anti air. Nah itu bagian itu saya belum bisa review karena belum kena hujan. Kemarin semalam ada hujan, tapi kan kami pakai flysheet. Dan hanya di bagian ini aja sih, jahitan untuk pintu aja yang nggak ada seam seal-nya. Ya itu sebentar aja sih ngebangunnya, dan mudah, bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi ketika ngebangun tenda ya teman yang lainnya, teman perjalanan kalian bisa melakukan hal yang lain, berbagi tugas. Jadi setiap, dan pemasangannya juga udah ada metal ring yang dimana kita udah tahu nih mana yang harus dimasukkan ke sisi-sisi frame-nya. Selain guideline yang di-include di dalam paket pembelian, juga memang sudah ada guideline yang terpasang. Jadi memudahkan teman-teman ketika akan memakainya atau menggunakannya di gunung untuk menahan angin atau badai. Dan di sini setiap tali ini sudah dilengkapi dengan pengikatnya, itu bahannya sudah reflektor, jadi malam kelihatan dari pendaki lain misalkan. Kalau malam kelihatan tersorot center ya. Oke teman-teman, sejauh ini saya seneng banget sih punya tenda ini, meskipun belum sering dipakai dan belum dipakai ke gunung juga, karena baru dapat juga tendanya, baru beberapa kali dipakai buat camping ceria aja lah. Tapi ya karena di dalam ruangannya lega, dipakai buat berdua, nggak sempit, dan barang-barang tadi malam numpuk di dalam, enak banget. Kaki nggak apa ya, intinya masih luang, kita bergeraknya juga enak gitu, nggak dukdek. Kalau kata bahasa Sunda tuh apa ya, dukdek tuh ya sempit lah, nggak heurin, nggak sempit. Sejauh ini oke buat saya. Dan kalau ini sih kayaknya dari Hike and Run belum menjual lagi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dia mulai lagi penjualannya di toko online-nya atau dari IG-nya diumumkan lagi untuk penjualan secara masifnya. Kalau kemarin kan masih dalam sistem PO ya.
Kalau kami kemarin coba komunikasi dengan Fire Maple-nya, mungkin memang lebih dari harga ketika kita PO gitu. Ya tapi dengan bentuk tenda yang unik, kemudian bahannya ringan, bagus, ruang di dalam tendanya juga cukup luas. Bahkan ini terus terang nih, ketika kami kemarin mendaki gunung di Sindoro dan di Sumbing, kami pakai pangrango 2 orang, diisi 3 orang masih cukup, dan mungkin pakai ini lebih juga ya, masih sangat cukup lah ya, asal badannya nggak terlalu besar-besar ya. Ketika kami mendaki gunung di Sindoro kan saya doang yang gendut ya, jadi saya puas sih dengan memiliki tenda ini. Sampai tadi malam saya bicara sama teman camping saya, wah ini enak banget nih tenda, terus pemasangannya juga mudah, freestanding, ketika kita nggak cocok di satu tempat jadi kita bisa pindah-pindah gitu kan kalau freestanding. Jadi ya mungkin pokoknya kalau saya puas. Jadi kalau buat teman-teman yang berminat memilikinya, tanyain deh sama Fire Maple atau Hike and Run kapan dia rilis resmi dan dijual secara masif. Oke, demikian teman-teman review dari tenda Fire Maple Tropic 2 orang, Tropic Tent Stupi. Ini saya review jujur karena memang saya udah pernah nyoba, belum pernah nyoba di ke gunung, tapi nyoba di tempat camping yang cukup dingin. Ya intinya enak, kita keluar enak, nggak sempit gitu kan, lapang gini nih pintunya, kemudian dari bahannya enak, nggak panas. Ini tadi sempat panas sedikit, tapi di dalam nggak terlalu ya, maksudnya adem-adem aja lah, angin masih sirkulasi cukup. Jadi ya gitu teman-teman untuk review tenda ini. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang lagi memilih tenda, dan semoga Fire Maple dan Hike and Run mengeluarkan lagi penjualan untuk tenda ini. Makasih ya teman-teman yang sudah nonton video ulasan singkat ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video ulasan dan atau pendakian selanjutnya. Dadah.